Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Nurmayanti dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ragam gejala sosial dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Selamat menyaksikan. Pengertian kemiskinan adalah suatu kondisi saat seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan yang layak. Selanjutnya ada penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pendidikan rendah. Artinya, kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Maka, tidak heran jika banyak pengangguran yang dikarenakan faktor penyebab kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan rendah. Penyebab kemiskinan yang kedua yaitu modal terbatas. Modal terbatas juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk berkembang. Belum lagi jika orang tersebut memiliki tingkat pendidikan rendah. Banyak penyebab rendahnya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Penyebab kemiskinan yang ketiga yaitu harga kebutuhan tinggi. Harga kebutuhan tinggi adalah faktor penyebab kemiskinan yang kerap terjadi dan jadi alasan mengapa masyarakat miskin merasa kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang menjadikan suatu kondisi di mana pendapatan seorang individu atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan. Jenis kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Jenis kemiskinan yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena akibat dari adanya sikap serta kebiasaan individu atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya dan adat istiadat yang umumnya relatif tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya dengan cara-cara modern. Jenis kemiskinan yang keempat yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan bentuk dari kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial dan budaya maupun sosial politik, yang kurang mendukung pembebasan kemiskinan masyarakat di suatu negara. Cara memahami kemiskinan. Pertama, kemiskinan merupakan gambaran dari kekurangan materi yang biasanya mencangkup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, kemiskinan diartikan sebagai situasi kelangkaan akan barang-barang dan pelayanan dasar. Merupakan gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencangkup masalah-masalah politik dan moral, serta tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Kemiskinan merupakan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, sesuai dengan keadaan politik dan ekonomi seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaharuan pada data penduduk. Kedua, melakukan integrasi penyaluran bansos. Yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Yang keempat, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir yaitu mengolah APBN dengan cermat. Apa saja sih dampak atau akibat dari kemiskinan? Dampak atau akibat dari kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pengangguran tinggi.
Tingkat pengangguran tinggi masyarakat miskin sangat sulit mendapatkan akses pendidikan hingga membuat mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan layak. Yang kedua, kriminalitas tinggi. Dampak kemiskinan yang cukup penting diketahui adalah naiknya kriminalitas. Yang ketiga, tertutupnya akses pendidikan. Tertutupnya akses pendidikan menjadi dampak kemiskinan yang bisa dirasakan. Yang keempat, angka kematian tinggi. Dampak tersebut berhubungan dengan faktor penyebab kemiskinan, yaitu kualitas kesehatan yang belum baik. Ini juga saya akan memberitahu data kemiskinan pada tahun 2012 sampai tahun 2013. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan penurunan kemiskinan di Indonesia berjalan lamban. Jumlah penduduk miskin mencapai 28,7 juta orang pada Maret 2013 lalu. Jumlahnya turun sebanyak 0,52 juta orang ketimbang September 2012, yaitu dengan jumlah 28,59 juta orang. Di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh gambar mengenai kemiskinan. Tadi adalah pembahasan mengenai kemiskinan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, atau juga materi yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.